Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dream House Official, teman-teman. Di sini saya ingin menunjukkan review desain rumah lagi ya, teman-teman. Untuk kali ini kita masih mereview rumah klasik, yang dimana rumah klasik ini masih menjadi dominan para user pengguna rumah itu yang paling bagus lah, teman-teman ya, yang paling unik untuk dihuni. Makanya dari para kalangan standar menengah itu masih menggunakan tipe desain rumah klasik untuk prioritas untuk rumah hidapannya ya, teman-teman ya. Jangan lupa untuk terus subscribe channel kita, terus share ke teman-teman yang bagi ingin membangun rumah atau menggunakan jasa desain, bisa bersama kami langsung aja ya, teman-teman. Kita mulai dari jenis bangunannya, teman-teman ya. Nah, ini adalah desain rumah tipe klasik, yang dimana seperti di channel kemarin itu masih menggunakan banyak profil bangunan ya, teman-teman. Dari segi bentuknya ini udah kelihatan. Ini yang paling istimewa dari rumah klasik ini adalah jenis pilar sama mahkotanya, teman-teman. Itu sangat ciri khas dan identik untuk menunjukkan bahwa ini tuh emang benar-benar rumah klasik. Terus untuk masalah keindahannya tuh rumah klasik itu masih dominan paling bagus sih untuk sekarang. Karena dari segi pembangunan itu rumah klasik paling memakan biaya paling mahal lah, teman-teman. Dari segi profilan aja udah mahal dia, apalagi dari segi konstruksi keseluruhannya ya. Ini dari tampak perspektifnya. Lanjut, nah ini tampak depannya, teman-teman. Di sini rumah ini sangat dominan gagah ya, teman-teman ya, karena banyak sih, lebih banyak ke profilan rumah klasik serta didampingi dengan profil batu alam. Untuk batu alam ini itu namanya batu alam sirih susun. Jadi untuk ini tuh dia berbentuknya warna hitam. Untuk teknis pemasangannya tuh dia dibakar dulu, teman-teman. Jadi pakai aspal bakar, terus ditempelkan ke batu andesit susun suri ini, baru ditempelkan ke pasangan bata. Itu tujuannya untuk mulai dari pemasangan sampai akhir itu dijamin sih untuk dari segi konstruksi itu bakal bertahan lama, nggak terus laju 3 bulan udah lepas semua. Itu untuk pemasangannya tuh enggak, kalau dia pakai aspal cair. Next ke tampak berikutnya. Nah, ini ada tampak samping kanan, teman-teman. Jadi untuk ukuran kusen itu biasanya rumah klasik itu emang identik dengan ukuran jendela itu yang gede-gede, teman. Seperti dalam gambar ini kan udah kelihatan nih, jendela itu gede-gede. Ada pilar juga, motif palman sama mahkotanya di dekat kusen gedenya. Jadi rumah itu apa ya, fasadnya itu menampakkan atau menunjukkan bahwa rumah ini tuh memang memiliki prioritas yang tinggi gitu loh. Di sini juga didampingi sama list profil sama plat cutting. Bisa juga di sini tuh diisi ornamen untuk menambah ciri khas keindahannya. Nah, ini untuk tampak samping kanan yang lagi realnya. Untuk di sini tuh ada garasi ya, teman-teman. Garasi itu di sampai sini. Jadi dari akses depan bisa masuk ke sebelah kiri, bisa masuk langsung ke garasi. Untuk ini sendiri tuh desain saya sendiri yang mendesain, makanya dari teman-teman kalau ada yang ingin didesainkan rumahnya atau ingin tim kami membangun rumah idaman Anda, boleh kontak WA, ada di kolom deskripsi. Nah, ini fasadnya, teman-teman. Begitu cantiknya rumah klasik modern ini ya, teman-teman ya. Kalau kemarin itu kan rumah klasik pure tuh 100% jenisnya rumah klasik. Kalau ini tuh masih kita imbangi dengan jenis modern. Kenapa disebut modern? Karena banyak ornamen batu alam di bangunan tersebut. Nah, untuk rencana atap seperti ini, teman-teman. Untuk yang atap induk tuh kita pakai atap limasan ya, karena limasan itu terkenal gagah untuk rumah klasik. Sama di rumah ini tadi kan dilihat dari depan seperti dakcor ya, teman-teman. Cuma di atasnya ternyata itu rangka atap. Fungsinya itu ya untuk menghemat dana, efisiensi. Kalau seperti ini kan dana tuh nggak terlalu banyak, teman-teman, jadi bisa mengurangi budgeting lah. Nah, mungkin itu untuk masalah fasad rumahnya. Menurutku sih nilainya sih antara 1 sampai 10 itu 9 lah. Terlalu apa ya, dia bagus, cuman agak kurang sedikit ornamen modernnya sih kalau emang mau diimbangi dengan modern. Untuk nilai sih 9 dari per 10. Untuk hunian ini, rumah ini sangat worth it sih untuk kalangan perkotaan.
Untuk mungkin dari teman-teman agak yang penasaran nih, untuk ukuran denah itu berapa sih Om? Nah, untuk denah ini, ini adalah denah rencananya teman-teman. Denah rencana ukuran muka depan itu 10 meter dengan panjang total itu 15 meter bangunan induk sama 2 meter untuk bagian teras. Nah, ini adalah sketsa denah ya teman-teman, maaf. Nah, ini ada sketsa denah. Ini ruang tamu. Ruang tamu di sini dominan lebih luas ya teman-teman, karena ya untuk keperluan pribadi usernya, karena ingin minta yang untuk perkumpulan itu lebih luas. Sama di sini itu ada ruang kerja teman-teman. Jadi kalau ruang kerja objek jendela itu gede, itu kan pasti nuansa itu pasti indah. Sama di sini itu ada ruang keluarga juga posisinya. Nah, untuk kamar utamanya sangat luas teman-teman, dengan ukuran 4 meter kali 5 meter itu udah cukup sih dengan kamar mandi di dalamnya. Sampingnya juga ada kamar tidur juga. Untuk di sini tuh minibar teman-teman. Kenapa di sini tuh posisinya minibar? Di sini tuh hanya difungsikan untuk seumpama ada tamu itu kan bagusnya itu makan itu di minibar teman-teman. Jadi nggak usah masuk ke area dapur. Jadi kalau bisa itu kita mendesain rumah itu orang tamu itu cukup ke kamar mandi wajah, nggak perlu sampai ke dapur. Jadi privasi rumah itu lebih terjaga lah, walaupun ibarat nanti ada tamu terdekat. Nah, di sini ada dapur sama ruang makan, ada WC umum, ada laundry juga. Nah, ini untuk seputaran bentuk tata ruang ataupun denah rencananya dari rumah tersebut. Nah, mari kita bahas lagi masuk ke jenis konstruksinya ya teman-teman. Nah, ini ada tampak modeling. Di sini saya mendesainnya menggunakan aplikasi SketchUp 2021. Nah, ini adalah untuk jenis konstruksi bangunannya teman-teman ya. Udah bisa dilihat di sini, wah sangat menarik sekali kan jenis bangunannya. Dari segi pilar ini kan sangat gagah. Untuk pilar mahkota ini ada patokannya teman-teman. Jadi kalau ibaratnya dia konstruksinya palem, diameter atas sama bawah itu harus beda. Kalau saya ini menggunakan diameter atasnya itu 30, diameter bawah itu 40. Jadi lebih sinkron dia sama tinggi bangunan. Kalau yang ini tuh diameter 25 di bawah, diameter 35 sorry teman-teman, untuk diameter di atas itu 20, diameter bawah itu 30. Karena kan itu untuk profil kusen, jadi lebih identik, dia itu agak kecil. Jadi kan sesuai sama tingginya itu kan kelihatan bagus nih teman-teman. Nah, lebih serasi kan dilihatnya. Lanjut untuk ke profil. Nah, profil ini harus memakai ibaratnya adukan yang sangat matang ya teman-teman. Adukan profil itu menggunakan 1:3 kalau saran saya sih. Namun kebanyakan orang menggunakan itu masih menggunakan 1:4, bahkan ada yang 1:5 untuk adukan profil. Cuma kalau saya pribadi untuk kepuasan rumah pribadi itu direkomended menggunakan adukan 1:4, 1:3. Untuk menggunakan lampu. Untuk lampu rumah klasik itu bagusnya menggunakan lampu jenis Turki teman-teman. Jadi kalau lampu khas Turki itu pasti banyak pilihannya, ataupun modelnya itu bagus-bagus dan sangat cocok untuk diterapkan dengan rumah klasik seperti ini. Lalu untuk variasi, nah di sini ada variasi kembangan teman-teman. Nah di sini untuk menambah objek rumah klasik ini benar-benar sangat realistik di sini, karena di sini tuh masih banyak sisa tinggi bangunan, makanya dari Mimin itu menggunakan variasi ini aja daripada kesemuanya pakai batu alam. Itu nanti malah kesannya terdominan terlalu rame sih. Rumah klasiknya tuh jiwa estetiknya mah jadi lebih hilang nanti kalau dia pakai batu alam. Terus di sini ada list profil teman-teman. Nah, list profil ini kan rumah klasik identik dengan warna emas. Makanya di sini kita menggunakan warna emas. Sedangkan untuk kisi-kisi di tengahnya kita menggunakan plat cutting. Plat cutting ini kita menyuruh tukang untuk mencetak plat cutting dengan ukuran ketebalan itu 5 mm teman-teman. Jadi tebal plat cutting itu 5 mm dengan diukir sesuai dengan desain gambarnya. Ini menurutku sih dari segi rumah ini sangat worth it banget sih untuk rumah hunian. Ibaratnya teman-teman memiliki keluarga yang sederhana ataupun memiliki anak 3, itu cocok sih untuk rumah model seperti ini. Cocok untuk hunian bersama. Untuk atap ini kita menggunakan atap spandek berpasir. Kenapa berpasir? Karena ya spandek berpasir itu keunggulannya itu lebih bagus dan lebih dingin dibanding dengan spandek metal.
Karena kalau spanduk metal itu kena hujan itu dia sangat berisik, dan ibarat orang rumah itu pasti nggak terlalu nyaman dengan suasana berisik. Cuman dia kalau udah spanduk berpasir itu udah mengurangi rasa berisik, dan ibaratnya dari segi udara itu dia lebih dingin. Terus kalau Mimin ada yang bertanya nih, ini tuh apa Min ya? Kalau ini tuh namanya variasi teman-teman. Kalau kita tuh menyebutnya anak teknik itu tali air. Fungsi tali air ini adalah seketika dari talang kusen ini dia ada pancuran air, dia tuh bisa masuk ke tali air ini, nggak langsung merasa ke batu dinding ini. Ibaratnya dia kena tali air ini bisa jatuh ke bawah, jadi nggak langsung kelampias ke dinding utama. Itu adalah fungsi tali air tadi tersebut. Gimana teman-teman, sudah terkupas habis apa belum mengenai penjelasan dari YouTube kami? Di sini adalah rumah klasik masihan. Nanti kalau dari teman-teman ada yang berkomen atau pesan desain rumah, bisa nanti saya buatkan review desainnya. Yang penting di sini review desain dan model konstruksi sangat aman jika kita yang mendesainkan, karena ibaratnya kita ada tim perencana sama tim pelaksana. Nah, menurut Mimin sih ini sangat worth it banget sih untuk rumah hunian, bisa dengan jangka lama kalau rumah kelas itu teman-teman. Karena dari segi konstruksi itu rumah kelas itu lebih paten ketimbang rumah modern. Kalau rumah modern kan dia lebih mengirit biaya, namun fungsinya tetap terlaksana. Kalau rumah klasik itu dari segi konstruksi, fungsi itu nggak bisa dikurangi teman-teman. Jadi ya beginilah rumahnya teman, menurutku sangat bagus sekali sih untuk rumah hunian. Mungkin itu saja teman-teman dari seputar review desain rumah klasik satu lantai. Kalau ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Terus ikuti channel kita, jangan lupa terus di subscribe dan terus di share di kalangan pencinta desain rumah ya teman-teman. See you next again. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikutin kami ya teman-teman.